Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yudi Kaswarajati, SMMPA, selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategik. Perkenalkan, nama saya Fidela Latifah Damayanti dengan NPM 234010285. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi dari bab 10, yaitu implementasi strategi, pengorganisasian dan struktur dari buku Willen Hanger. Tolong disimak ya teman-teman. Terima kasih. Nah, pada slide pertama ada perubahan struktural industri dari Tesla. Nah, Tesla melakukan terobosan dalam industri otomotif dengan mengubah sistem distribusi yang selama ini bergantung pada dealer waralaba. Nah, jadi Tesla tuh berusaha mengubah cara industri mobil operasi. Di antara Amerika Serikat, semua produsen mobil biasanya menjual melalui dealer lokal, namun Tesla yang didirikan oleh Martin Eberhard dan Mark Tapney pada tahun 2003 mengadopsi pendekatan berbeda. Nah, meskipun bukan mobil massal, Tesla ini berhasil, teman-teman, menjual semua mobil yang diproduksinya. Nah, pada poin kedua teman-teman yaitu General Motors telah berusaha keras untuk mencegah Tesla memasuki pasar. Sukses di Michigan tetapi gagal di Massachusetts. Jika Tesla harus bekerja sama dengan sistem dealer waralaba, ini akan mempengaruhi cara mereka beroperasi secara signifikan. Terkadang kondisi pasar menentukan struktur organisasi perusahaan. Slide berikutnya teman-teman ada implementasi strategi. Nah, implementasi strategi adalah proses menjalankan strategi yang telah dirumuskan agar tujuan perusahaan tercapai. Cakupannya ada 3 teman-teman, yaitu yang pertama ada penjabaran tujuan, strategi dan kebijakan. Yang kedua ada penyusunan program, anggaran dan prosedur. Dan yang ketiga ada evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan strategi. Kegagalan strategi sering terjadi bukan pada perumusan, tetapi pada tahap implementasi. Jadi banyak merger dan akuisisi gagal karena 3 hal ini teman-teman. Yang pertama ada komunikasi yang buruk, yang kedua ada ekspektasi sinergi tidak realistis, dan yang ketiga kurangnya perencanaan pasca merger. Kita ambil contoh nih, sebuah studi oleh A.T. Kearney menemukan bahwa sebuah perusahaan hanya memiliki waktu 2 tahun untuk membuat akuisisi berhasil. Setelah tahun kedua, peluang untuk menciptakan sinergi sebagian besar tertutup. Studi Kearney didukung oleh penelitian independen, lebih lanjut oleh Bird, McDonald, and Heard. Di antara perusahaan pengakuisisi yang paling sukses diteliti, 70% hingga 85% dari semua sinergi merger terrealisasi dalam 12 bulan pertama, dengan sisanya terrealisasi pada tahun kedua. Nah, pada slide berikutnya teman-teman yaitu pentingnya keterlibatan seluruh tingkatan organisasi. Strategi perusahaan melibatkan banyak orang di berbagai tingkat organisasi yang berhasil diimplementasikan. Ada 5 poin teman-teman. Yang pertama ada pelaksanaan strategi melibatkan semua karyawan, mulai dari wakil presiden hingga supervisor lini pertama. Yang kedua ada manajer dan kepala unit bertugas menyusun rencana implementasi di departemen masing-masing. Yang ketiga ada banyak orang yang berperan penting dalam implementasi mungkin tidak terlibat dalam pengembangan strategi. Yang keempat ada komunikasi yang jelas tentang perubahan strategi sangat penting untuk mencegah penolakan. Dan yang kelima ada keterlibatan dari semua tingkat organisasi dalam proses perumusan dan implementasi dapat meningkatkan kinerja organisasi. Namun, banyak orang yang penting bagi keberhasilan strategi mungkin tidak terlibat dalam pengembangannya dan kurang memahami proses tersebut. Jika perubahan dalam misi, tujuan, dan kebijakan tidak dikomunikasikan dengan baik, akan muncul penolakan dan penundaan. Beberapa manajer mungkin ingin kembali dengan cara lama. Jadi oleh karena itu, melibatkan orang dari semua tingkat dalam
Perumusan dan implementasi strategi dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengembangan program dan implementasi strategi. Para manajer divisi dan area fungsional bekerja sama untuk mengembangkan program, anggaran, dan prosedur guna melaksanakan strategi. Mereka berusaha mencapai sinergi antar divisi. Jadi, membangun dan mempertahankan kompetensi perusahaan. Tujuannya yaitu program atau taktik adalah untuk menciptakan strategi yang berfokus pada tindakan. Slide berikutnya teman-teman yaitu isu keberlanjutan dan inovasi strategis. Beberapa ide inovatif dalam bisnis sering berasal dari hal-hal sederhana. Kita ambil contoh dari Julie Colbert. Terinspirasi oleh baki bubur, kertas dari iPhone yang dibelinya pada tahun 2007. Ia menciptakan ecologic brand untuk mengurangi penggunaan plastik dengan menggunakan baki tersebut. Botol ramah lingkungan ini menggunakan 70% lebih sedikit plastik. Dalam implementasi strategi, taktik memiliki cakupan lebih sempit dan waktu lebih pendek. Taktik yang tersedia termasuk pengaturan waktu dan lokasi pasar. Dengan menggabungkan kekokohan bubur kertas dengan kantung bagian dalam untuk mengapung cairan, ia menciptakan ecologic brand. Taktik penentuan waktu dan lokasi pasar. Taktik penentuan waktu berkaitan dengan kapan perusahaan menerapkan strategi. Pelopor adalah perusahaan yang pertama mengeluarkan produk baru dan memiliki beberapa keuntungan seperti membangun reputasi, menjadi pemimpin biaya, dan mendapatkan keuntungan tinggi dari pelanggan. Pelopor yang berhasil juga dapat menetapkan standar industri, seperti Microsoft dengan sistem operasi Windows-nya yang berhasil komersial. Menurut Gold and Campbell, sinergi dapat terjadi dalam salah satu dari 6 bentuk, yaitu yang pertama, berbagi ilmu pengetahuan, yang kedua ada strategi terkoordinasi, yang ketiga ada sumber daya nyata bersama, yang keempat ada skala ekonomi atau cakupan, yang kelima ada gabungan kekuatan tawar-menawar, yang keenam ada penciptaan bisnis baru.